Di waktu saya sedang mencari hal-hal aneh dalam film Dua Garis Biru, secara tidak sengaja saya menemukan beberapa detail yang menakjubkan di dalam film ini. Detail yang menurut saya mungkin tidak tersampaikan ke penonton. Oleh karenanya, di saat sekarang saya sedang mengerjakan hal-hal aneh untuk video selanjutnya, pikiran ini selalu mengganggu saya hingga saya susah untuk konsentrasi. Hingga pada akhirnya saya harus membuat video ini. Buat Anda-Anda yang baru saja berkunjung ke channel ini, percayalah bahwa biasanya kita tidak melakukan hal seperti ini. Yang saya lakukan biasanya adalah hal yang sebaliknya. Dan buat kalian, para subscriber setia, mohon kasih tanda like jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan tolong kasih dislike aja jika kalian nggak ngeh. Ya biar saya nggak buat lagi. Di film ini terdapat salah satu adegan di mana Bima protes kepada Dara yang selalu ingin memisahkan kerang untuk disisihkan dengan alasan sudah tidak segar. Ini itu aku pisahin karena udah nggak seger. Di adegan ini terlihat bahwa kerang yang disisihkan oleh Dara adalah kerang yang cangkangnya masih tertutup dan diletakkan di piring di sebelah kanan. Setelah itu, Bima menantang Dara untuk memakan kerang yang sudah tidak segar atau Dara akan dianggap lemah. Kamunya aja yang lemah. Dara lalu menerima tantangan Bima dan mengambil salah satu kerang di piring yang ada di sebelah kanan. Ini berarti, menurut Dara, kerang yang segar adalah kerang yang cangkangnya terbuka dan kerang yang sudah tidak segar adalah yang cangkangnya masih tertutup. Dan setelah saya mencoba untuk mencari tahu, ternyata salah satu ciri dari kerang yang masih segar adalah cangkangnya masih tertutup. Dan itu berarti cara Dara memilih kerang adalah cara yang salah. Dan adegan ini siap untuk masuk dalam hal aneh di dalam film ini. Akan tetapi, setelah mencari tahu lebih jauh, saya mendapati bahwa jenis kerang yang dimakan oleh Dara dan kawan-kawannya bernama kerang darah. Dan kerang darah ternyata kerang yang lain, alias lain daripada yang lain. Di saat mayoritas kerang-kerangan di luar sana memilih untuk menutup cangkang agar terlihat segar, kerang ini malah sebaliknya. Ya, kerang darah ternyata adalah sebagian kecil jenis kerang yang jika cangkangnya tertutup, berarti menandakan bahwa ia sudah tidak segar. Yang berarti cara Dara memilih kerang sudah benar. Dan materi ini akhirnya gagal untuk masuk ke dalam daftar hal aneh yang ada di dalam film ini. Yang buat film seolah tahu kalau suatu saat bakal ada orang yang berusaha mencari tahu masalah kerang segar ini dan berusaha mengecohnya. Dan saya hampir saja terkecoh, tapi tidak jadi. Berikut saya akan perlihatkan scene saat layar USG Dara ditampilkan. Dan saya minta agar kalian memperhatikan layar USG tersebut dengan seksama dan mengungkapkan apa yang Anda lihat. Anda siap? Ini dia. Nah, sudahkah Anda melihatnya? Kira-kira apa yang Anda lihat? Layar monitor yang menunjukkan USG janin Dara tadi hanya ditampilkan sekitar 3,5 detik. Dan di waktu secepat itu, kebanyakan penonton hanya akan menangkap gambar janin dan grafik detak jantung. Namun jika gambar ini diperbesar, maka Anda dapat melihat bahwa para pembuat film repot-repot untuk mengisi nama dan umur Dara di sini. Adegan ini ditampilkan sangat sebentar, ditambah lagi tulisan ini yang sangat kecil, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk diperhatikan oleh para penonton. Dan walaupun sudah pasti ini bukanlah isi perut Dara, namun demi sebuah detail, para pembuat film tetap menuliskan nama dan umur Dara di situ. Dan bukan itu saja, jam yang ditunjukkan di layar USG ini menunjukkan jam 3.07 PM, yang ternyata jam ini sama dengan jam yang ditunjukkan di dinding ruangan saat USG ini dilakukan. Hal yang serupa juga terjadi di USG yang kedua ketika perut Dara sudah membesar. Sama dengan adegan yang pertama tadi, di sini juga terlihat tulisan nama dan umur Dara, serta jam yang ada di monitor juga menunjukkan waktu yang sama dengan jam yang menempel di dinding. Setelah melahirkan, Dara mengalami pendarahan yang menyebabkan ia harus operasi. Dan sebelum ia menjalankan operasi, terlihat Bima mengisi formulir persetujuan untuk melakukan tindakan operasi. Nah, di formulir inilah diketahui bahwa Dara melahirkan di tanggal 2 Mei. Dara melahirkan secara normal. Itu berarti ia mengandung sesuai hitungan standar wanita hamil, yaitu 9 bulan. Tapi benarkah Dara hamil selama 9 bulan? Jika kita menghitung mundur sejak tanggal di mana Dara melahirkan, maka 9 bulan sebelum bulan Mei adalah bulan Agustus. Maka seharusnya Dara terakhir datang bulan dan mengalami pembuahan di bulan Agustus.
Yang jadi pertanyaan, apakah ini benar? Sekarang perhatikan adegan ini. Ini adalah waktu di mana orang tua Dara datang ke sekolah dan akhirnya mengetahui bahwa Dara telah hamil. Perhatikan di bagian atas dari sekolah ini. Apakah Anda melihat sesuatu? Ya, tidak ada sesuatu yang aneh di situ. Begitu pula di adegan sebelumnya saat Dara dan Bima terlihat marahan saat Dara ternyata telah terdeteksi positif hamil. Di atas lorong sekolah, tidak terlihat ada sesuatu yang mencolok. Namun ketika kita mundur ke adegan yang paling awal, di hari di mana Bima dan Dara akan pergi ke rumah Dara, ketika masih di sekolah, Anda bisa melihat di bagian atas sekolah dihiasi dengan banyak bendera merah putih. Sesuai dengan apa yang telah Anda lihat tadi, hiasan bendera ini hanya muncul di adegan ini saja. Dan sesuai kebiasaan sekolah-sekolah di Indonesia, bahwa tradisi memasang hiasan bendera seperti ini hanya muncul sekali dalam setahun, yaitu di bulan Agustus. Dan dengan demikian maka benarlah bahwa Dara telah hamil selama 9 bulan dari bulan Agustus hingga ke bulan Mei. Anda bisa bayangkan kerja keras dari para pembuat film untuk membuat set di dalam scene ini untuk menggambarkan bahwa ini adalah bulan Agustus. Namun saya yakin sangat sedikit dari para penonton yang bisa menangkap makna dari detail tersebut. Ada dua adegan yang memperlihatkan kejadian saat keluarga Bima baru saja pulang ke rumah. Yang pertama saat menjemput Dara dari sekolah, dan yang kedua saat dari rumah Dara ketika menghadiri pembahasan rencana untuk menceraikan Bima dan Dara. Dan kedua adegan pulang ke rumah ini masing-masing terdapat detail kecil yang menakjubkan. Untuk yang pertama, perhatikan saat ibu Bima masuk ke dalam rumah. Beberapa saat setelah ia masuk, ia terlihat menyalakan lampu yang ada di ruangan ini. Ya, hanya dengan menyalakan lampu ini menjadikan adegan ini sangat luar biasa. Kenapa? Ini penjelasannya. Yang pertama, setelah adegan masuk ke dalam rumah ini, maka adegan selanjutnya yang terlihat di film ini adalah lompatan waktu yang langsung menuju di mana Dara sedang bersiap untuk ke kamar mandi. Itu berarti lampu yang menyala di adegan sebelumnya tidak bertujuan untuk mengisi adegan yang ada di film ini, karena setelah lampu dinyalakan, tidak ada pengambilan gambar untuk kejadian selanjutnya di dalam rumah. Yang kedua, di adegan ini setelah memasuki rumah, maka pemerannya akan out of frame alias terlepas dari jangkauan kamera, di mana biasanya setelah aktor atau aktris yang sudah berada di jangkauan yang tidak terlihat kamera, mereka akan berhenti berakting. Tapi tidak dengan pemeran Ibu Bima. Walaupun ia tahu ia sudah tidak terlihat oleh kamera, ia berinisiatif untuk menyalakan lampu di dalam ruangan ini. Dan sekali lagi, tidak ada pengambilan gambar di dalam rumah setelah ini. Hal ini ia lakukan agar adegan ini benar-benar terlihat alami, karena yang pertama kali dilakukan orang setelah ia tiba di rumah di siang hari dalam keadaan perasaan yang lagi galau adalah yang pertama, menyalakan lampu, karena Anda akan kesulitan untuk melihat di dalam rumah yang bercahaya kurang ketika baru saja berada di luar rumah yang terang benderang. Dan selanjutnya, masuk ke dalam kamar. Kamar Ibu Bima berada di ruangan ini, dan ruangan ini lampunya mati, maka ia menyalakannya. Dan mungkin benar-benar masuk ke dalam kamarnya. Lampu ini dinyalakan agar orang-orang tahu bahwa setelah masuk ke rumah, Ibu Bima ke arah ruangan ini, di mana kamarnya berada. Karena jika lampu ruangan ini tetap mati saat Ibu Bima sudah masuk ke rumah, maka ada dua kemungkinan. Ibu Bima bisa melihat dalam gelap, atau Ibu Bima setelah masuk ke dalam rumah, ia malah berdiam diri di meja makan atau dapur. Ya, karena ruangan di depan pintu utama rumah Bima adalah ruang makan dan dapur. Dan di adegan kedua, Anda bisa melihat keluarga Bima yang baru saja pulang dan Ibu Bima yang sedang membuka jendela kedainya dengan agak tergesa-gesa karena masih dalam pengaruh emosi. Yang menarik dari adegan ini adalah kunci ini. Ya, adegan ini menjadi terlihat natural karena kunci ini ada di sini. Karena mereka sekeluarga baru saja pulang dari luar, maka tentu saja kunci ini ada di bagian luar pintu rumah. Dan karena pulangnya sambil emosi dan tergesa-gesa, maka siapapun yang membuka pintu lupa untuk mencabut kunci dan membiarkannya ada di situ. Dan kedua adegan pulang ke rumah tadi dipastikan akan masuk ke dalam hal aneh yang ada di film ini jika detail kecil tadi tidak ada. Ada 4 kali kemunculan ondel-ondel di film ini, dan di setiap kemunculannya selalu disertai makna tersembunyi yang bisa jadi tidak terlihat atau mungkin ditangkap oleh penonton. Kemunculan pertama terlihat di adegan warung makan. Di sini terlihat para seniman ondel-ondel mencoba masuk ke dalam warung untuk menghibur para pengunjung. Namun kemudian salah satu pelayan di dalam warung menyuruh rombongan ondel-ondel itu untuk keluar dari warung.
Adegan ini dapat bermakna bahwa tradisi kesenian ondel-ondel yang sudah mulai terasingkan di tengah masyarakat, bahkan di daerah mereka sendiri. Adegan ini juga bisa bermakna akan kesadaran orang-orang yang menyadari akan ketidakcocokan antara generasi muda dan sebuah tradisi. Karena bisa jadi mas-mas pelayan menyuruh ondel-ondel ini keluar karena kebetulan di dalam warung sedang banyak anak muda. Dan ia khawatir kehadiran ondel-ondel yang notabene berbau tradisional akan mengganggu kenyamanan anak muda yang mayoritas ada di dalam warung. Karena di zaman sekarang, kita semua tahu bahwa kebanyakan anak muda hanya respect pada hal-hal yang berbau kekinian dan agak menjauhi dengan hal-hal yang berbau kekunoan karena takut dianggap tidak gaul. Di kemunculan kedua terlihat saat Bima sedang nongkrong bersama kawan-kawannya. Lalu lewatlah para seniman yang membawa ondel-ondel yang terlihat seumuran dengan orang-orang yang lagi nongkrong di situ. Tak lama kemudian muncullah Pong, teman Bima yang kebetulan seniman ondel-ondel juga. Di sini Bima sedang minta tolong kepada Pong untuk meminjam uang dan Pong langsung menyerahkan semua penghasilannya hari itu kepada Bima. Dan bisa Anda lihat dari uang yang diambil Bima bahwa penghasilan Pong dari menjadi ondel-ondel kebanyakan hanyalah berupa recehan alias tidak seberapa banyaknya. Makasih banget ya Pong. Dan dari adegan ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya para seniman ini kebanyakan tidak melihat hasil rupiah yang dihasilkan dari menjadi ondel-ondel. Mungkin yang lebih penting bagi mereka adalah bagaimana melestarikan tradisi agar tidak punah. Terbukti dari hasil recehan yang didapat Pong, itu pun dikasih semuanya kepada Bima, yang menegaskan bahwa ia memang tidak terlalu butuh dengan uangnya. Dan para seniman ondel-ondel yang lewat di sebelah para anak muda yang sedang nongkrong ini menunjukkan bahwa di antara banyak anak muda yang menghabiskan waktu untuk nongkrong bersama kawan-kawannya, masih ada sebagian anak muda yang masih peduli dan berusaha untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi ondel-ondel ini. Di kemunculannya yang ketiga terlihat saat Bima dan Dara berjalan menyusuri gang-gang sempit menuju rumah Bima. Perasaan Bima dan Dara di sini sangat kacau karena konflik yang baru saja terjadi. Di sepanjang jalan tidak ada satupun orang yang menyadari walaupun Bima dan Dara sangat terlihat lesu wajah dan gerak-geriknya. Dan orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah adalah Pong, sang ondel-ondel. Ia yang pertama kali menegur Bima dan Dara di sepanjang jalan. Bima. Yang menunjukkan sifat kepedulian dan solidaritas yang tinggi bagi siapapun orang-orang yang mencintai tradisinya, dalam hal ini ondel-ondel. Dan di kemunculannya yang keempat, ketika ia hadir di dalam mimpi Dara dan menegur Dara, lalu Dara kemudian berusaha berinteraksi dengan orang yang ada di dalam ondel-ondel sambil tersenyum. Adegan ini bermakna bahwa para seniman ondel-ondel adalah orang-orang yang tipe pekerja banget. Saking sukanya kerja, di mimpi orang pun ia masih aja kerja jadi ondel-ondel. Walau sebenarnya bukan gitu juga sih. Makna dari adegan ini adalah ondel-ondel yang wanita sering dilambangkan seperti seorang ibu. Dan orang yang ada di dalamnya yang kebetulan berkomunikasi lewat bagian perut ondel-ondel dapat dianggap seperti seorang anak yang ada di dalam perut ibunya. Dan seseorang yang berada di dalam perut tersebut seakan berusaha menghibur Dara yang kebetulan khawatir jika anaknya kelak tidak bisa menerima ibunya. Itulah beberapa detail kecil yang menakjubkan di dalam film Dua Garis Biru. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton hingga usai. Jangan lupa tinggalkan like dan komen, dan sampai jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya melalui salah satu link berikut ini.